بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد أحسن ولا يراد في شمس باطني يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتبه قد أعلتا قوما إذا جلسوا عند ولادة سجادة بمختتني يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فقد هاتكون آمنا من شر نار والسراق ومن محني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وbarik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah saat ini guru kita telah hadir. Mari sama-sama kita niatkan luruskan niat kita untuk niat thalabul ilmi dan niat kami hazal masjid. Semoga dengan niat kita yang lurus menjadikan kita semua diakui sebagai santrinya Al-Imam Al-Ghazali sebagai dalam pembahasan karya beliau yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu kitab Bidayatul Hidayah yang insyaallah dibimbing oleh guru kita Al-Mukarram Haji Syukran Bazaki. Kepada beliau dipersilakan shollu ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa nabiyina karimina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa ajma'in. Summa ila rabbihi wa nabiyyi wa sallallahu wa sallam wa malaikatu qarabin wa asbi syirikin wa Sunna ila ruhi sayyidina wa nabiyina qudratina imam bihamid Muhammadin Muhammad al-Ghazali. Summa ila ruhi sayyidina wa nabiyina Allah ala ilmu barakatuh wa barakatuh wa sallallahu wa ta'ala fi dinina rasulullah rabbina wa ummatina wa jadina wa jadatina wa amina wa mutina wa khalina khalatina wa qil jibati alaina wa alaikum jibri sunnil arwahi amwatina sinai bekitah dia wa syaril muslimin muslimat wa ilahi wa qanun wa syarika lillah barriha wa barriha Allah yarhamhum wa في خير ولجن وفي إلى حضرة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu li jami'il ayadi wal adha. Wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya. Walil muslimina min kulli dhanbin qawla wa fi'la. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtasallahu bihi fadaila wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala wa ashabihi alladhina fazu bil ihtidai bil jihadi wa ghairi fanalu darajatul ula amma ba'd. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Sinai, jamaah rutin malam Sabtu kitab Mukasyafatul Kitab Bidayatul Hidayah yang dirahmati Allah. Khusus guru kita ya Nabi Abdullah Idrus Mutanallah Bituliyati Hafidullah wa ra'ah.
Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala an, Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an berkata, wa ammar rijlan fahfadhuma an tamshiya bihima ila haram. Setelah menjelaskan menjaga lisan dan perut, juga kedua tangan, faraj, kemudian meningkat, beliau Ghazali menjelaskan pemeliharaan dua kaki. Wa amma rijlan, adapun kedua kaki, jalan ila haram, seperti dipakai berjalan untuk tujuan ghibah, tujuan ngomongin orang, auli tajassusin, atau digunakan melangkah untuk tujuan tajasus. Tajasus itu meneliti, menyelidik aib orang lain, menyelidik urusan orang lain. Karena memang kita nggak boleh ingin tahu urusan pribadi orang lain. Di dalam hubungan muasyarah, hubungan bersahabat, hubungan bersosial juga ada etika-etikanya, baik dalam skala luas maupun dalam skala rumah tangga. Seorang istri nggak boleh nyelidik urusan suami karena nggak ada wewenang. Sebaliknya suami harus tahu urusan istri, karena istri adalah tanggung jawab suami dan suami bukan tanggung jawab istri, karena suami ada kewenangan. Demikian juga di dalam urusan masyarakat, urusan kehidupan sehari-hari. Kalau kita bukan pihak berwenang, nggak boleh kita menyelidik urusan orang lain, kecuali kita ada kewenangan. Nah, kalau kita nggak ada kewenangan, nggak boleh, maka melangkahnya pun jadi maksiat. Langkah kaki kita untuk tujuan menyelidik aib orang lain itu jadi maksiat. Litajassusi auratil mukminin, untuk menyelidik aurat orang-orang muslimin, orang-orang muslim, sesama muslim. Nah, kaki kita harus dijaga, jangan digunakan untuk melangkah menyelidiki aurat orang muslim. Aw tas'a ay tadhabu bihim ila babi sultanin dhalim, atau kedua kaki tersebut digunakan melangkah menuju rumahnya penguasa yang dolim, pemimpin yang dolim. Maka jika kedua kaki kita dipakai melangkah menuju rumahnya penguasa yang dolim, berarti langkah kaki kita tersebut dalam keadaan melangkah bermaksiat, perjalanannya perjalanan maksiat.
Dan kaki kita harus dijaga dari itu, dihindari, dijauhkan. Ma'aridho bidulmi, jika ada rasa di dalam hati kita keridoan terhadap kedoliman penguasa tersebut. Di hati kita nih ridho dengan sikap dolimnya pemimpin yang dolim itu, yang dolim ya, pemimpinnya pemimpin yang dolim. Berarti kalau pemimpin yang tidak dolim ya tidak. Yang dimaksud di sini yang dolim. Qalahu Ibnu Hajar, kama qalahu Ibnu Hajar, demikian yang diucapkan oleh Imam Ibnu Hajar. Fa innal masya ila salatin ad-duluma min ghairi darurah wa irhad maksiatun kabirah. Karena langkah kaki menuju rumah-rumah atau kepada penguasa yang dolim tanpa darurat, bukan dalam kondisi darurat, kecuali kondisi darurat. Kondisi darurat itu seperti mana? Seperti karena ada keperluan urusan dalam urusan syariat, menguruskan izin majelis, mengurus izin sekolah diniyah misal, dan itu karena ada kebutuhan dan darurat, itu boleh. Wa irhaq maksiatin kabiro, dan melakukan maksiat yang besar. Fa innahu, maka langkah kaki tersebut, langkah kaki menuju rumah penguasa dolim tersebut, tawadu'un wa ikramun lahum ala dulmihim, adalah suatu ungkapan sikap tawadu dan memuliakan kepada para pemimpin dolim tersebut. Ala dulmihim, memuliakan kedolimannya. Wa qad amarallah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bil iradi anhum, memerintahkan agar berpaling dari mereka. Hai adulmah, berpaling dari para penguasa, para pemimpin dolim tersebut. Wala
tarkanu ilal ladina dzalamu fatamassakumun nar, janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim, maka api neraka akan mengenai kalian. Wa huwa ay al-masu ilaihim, yang dimaksud adalah berjalan kepada penguasa tersebut. Taksiru lisawadihim, nah itu berarti sama dengan nanti memperbanyak kelompok mereka, memperbanyak golongan mereka, jadi malah memperkuat nanti golongan mereka. Aili jama'atihim, yaitu golongannya mereka. Wa i'annati lahum, dan sama membantu mereka, membantu kedulimannya. Wafil khobar disebut di dalam hadis khairul umara alladzina ya'tunal ulama, sebaik-baiknya pemimpin, penguasa adalah mereka yang mau datang kepada ulama. Itu pemimpin yang baik, penguasa yang baik. Sebaliknya wasyarrul ulama, seburuk-buruknya ulama alladzina yatunal umara, ulama yang datang kepada umara. Jadi kalau umara datang ke ulama baik, memang seharusnya seperti itu. Tapi kalau ulama datang ke umara justru tidak baik. Jadi bukan kelayakan dan bukan kepatutannya ulama datang ke umara. Yang ada harusnya umara datang ke ulama. Ini Nabi yang ngomong, bersabda. Wa fil khabar, dan disebut juga di dalam khabar al ulama'u umana'ur rasul. Para ulama adalah kepercayaan para rasul. Ala ibadillah, terhadap hamba-hamba Allah. Malam yukhallitus sultan, selama mereka tidak berbaur, tidak bercampur dengan penguasa. Itulah ulama yang menjadi kepercayaannya para rasul. Ulama yang tidak berbaur dengan penguasa. Fa idza fa'alu dzalik, maka bila mana mereka sudah berbaur dengan penguasa, bergaul dengan berkuasa, duduk akrab, duduk bareng dengan penguasa, faqad khanur rusul, maka sungguh mereka sudah mengkhianati kepercayaan Rasul, sudah berkhianat kepada para Rasul. Fahdaruhum wa taziluhum, maka jauhilah oleh kalian mereka ulama-ulama tersebut, wa tajiluhum, menghindarlah kalian dari mereka, ulama yang berbaur dengan penguasa, penguasa yang dolim, yang dolim.
Wa qala Abu Dar, dan Sayyidina Abu Dar berkata, man kassara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa orang yang memperbanyak golongan suatu kaum, perhimpunan suatu kaum, maka dia termasuk bagian daripada mereka. Satu kelompok kita perbesar kelompok ini, kita bantu siarkan, kita bantu perkenalkan, maka itu kita sama dengan bagian dari mereka. Ini kadang yang kita nggak sadari ini. Tidak sedikit di antara kita di depan publik menceritakan sekelompok A, sekelompok B, begini. Tidak sadar sudah mengiklankan itu. Selain gibah, malah jadi tambah besar, tambah dikenal. Ini ya Allah. Belum lagi kita jadi dapat dosa gibah. Karena gibah itu bukan sama perorangan saja, nanti berlaku juga kelompok. Makanya tidak semua tujuan baik menjadi baik bila caranya tidak baik. Cara baik juga harus baik caranya. Perkara baik harus dengan cara baik. Wa misla salatin umaluhum, sama seperti penguasa-penguasa yang dolim, umaluhum, para petugasnya, para pejabatnya. Contoh penguasanya ini, presidennya fulan, ke bawahnya nanti para pejabatnya sama. Kita dekat dengan pejabatnya berarti sama. Karena kalau pejabat kan gimana pimpinan, walaupun pejabatnya baik, tapi ininya kan pimpinannya. Ada pepatah peribahasa, ketika kamu belum bisa melakukan kebaikan, paling tidak jangan ada di barisan penghambat kebaikan. Ada benernya. Karena ketika kita ada di barisan mereka, itu sama dengan membesarkan mereka. Nanti kita termasuk di dalamnya. Walaupun kita ini tidak sama dengan mereka, artinya tidak melakukan yang dilakukan mereka. Tapi kalau kita rela, ridho dengan sikap-sikap mereka sama. Qala al-Auza'i, Imam Auza'i berkata, ma min syai'in abghadallah ha ila ma'al illa man illa min alimin yazuru amilan. Tidak ada sesuatu yang lebih membuat Allah marah
ketimbang seorang alim yang yang lacut, yang tidak konsekuen dengan ilmunya, yang kelewat batas, yang kalau Sunda cunihin bahasa ini. Itu yang tidak mawas diri dengan tidak menjaga amanah keilmuannya tadi. Tidak memiliki meru'ah. Allah marah. Tidak ada yang lebih marahnya Allah itu ketimbang seperti marahnya Allah kepada alim tersebut. Kurang rasa malu. Wa in kana dalik, jika langkah kaki tersebut kepada para penguasa zalim lisababi talabi malahum bahwa sa'yun ila haramin. Jika langkah kaki tersebut adalah karena sebab untuk menuntut sesuatu kepada mereka, menuntut, meminta sesuatu kepada mereka, maka langkah kaki tersebut adalah langkah kaki yang haram. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man tawaddo'a li ghaniyin shalihin liginahu dahaba sulusa dinih. Barang siapa orang yang merendah diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Ini orang yang tawadu, merendah diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Dhahaba sulusadini, maka 1/3 agamanya hilang. Kila wal murad, yang dimaksud bidin huna al adab. Yang dimaksud din di sini al adab. Jadi hilang 1/3 adabnya. Jadi etikanya ini hilang. Wal makna, lebih jelasnya pengertian dari hadis tadi, anal adab salasa. Adab itu ada 3. Adabun ma'allah, wa adabun ma'a rasulillah, wa adabun ma'a ammatin nas. Pertama adab bersama Allah, kedua adab bersama Rasulullah, ketiga adab bersama orang-orang secara umum, sosial. Faidah tawaddu'a li ghaniyin, maka jika tawadu karena kekayaan, dahabal adaban, maka 2 adab hilang. Adab kepada Allah enggak ada. Kenapa? Ya Allah yang lebih kaya. Kedua, adab kepada Rasul. Rasul tidak suka kekayaan. Maka sama dengan tidak menghormati Allah, tidak menghormati Rasul.
Wahuma, dua adab tersebut yaitu adab kepada Allah dan adab kepada Rasul. Wa baqi adabun wahid, yang sisa adab hanya kepada sesama saja. Ini adab kepada Allah dan kepada Rasulnya tidak ada. Ini karena kekayaannya, ya, bukan karena pribadi orang kayanya, tapi kekayaannya. Jadi kita merunduk nih, merendah nih karena kekayaannya, karena dia seorang yang kaya. Itu yang dimaksud. Wahada husulu dihabi sulusiddin iganiyin salihin. Ini terjadinya kehilangan 1/3 agama tersebut iganiyin salihin, pada orang kaya yang soleh. Orang kaya soleh, tapi kita merunduknya ini, tawaduknya itu bukan karena kesolehannya, tapi karena kekayaannya. Padahal dia orang soleh. Hilang 1/3 agama. Orang kaya yang soleh. Pama donuk bil gani dolim. Lalu bagaimana jika tawaduknya kepada orang kaya yang dolim, yang sombong, yang sewenang-wenang? Nah, tadi yang 1/3 ini hilang orang kaya yang soleh. Lalu bagaimana jika yang orang kaya tersebut bukan orang yang soleh, tapi orang yang dolim? Habis sudah. Bukan 1/3 lagi yang hilang, semua bisa jadi hilang. Wa ala jumlah, secara keseluruhan dari perkataan tadi, kesimpulannya paharakatuk wa sakanatuk bi'a'daik ni'matun minallah. Gerakan kamu, diamnya kamu itu adalah kenikmatan, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dari sekian nikmat-nikmat Allah. Fala tuharik sayan minha bimaksiatillah aslan. Maka jangan sekali-kali kamu gerakkan anggota tubuh kamu itu digunakan di dalam maksiat. Kaki jangan digunakan dalam maksiat, tangan jangan digunakan dalam maksiat, mulut jangan digunakan dalam maksiat, mata jangan digunakan dalam maksiat, telinga jangan digunakan dalam maksiat. Aslan, full semuanya, menyeluruh, jangan. Dari mulai kaki, tangan, mulut, mata, telinga, anggota tubuh semua, jangan sekali-kali digunakan dalam maksiat. Wasta'milha, gunakanlah anggota tubuh tersebut fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Kaki digunakan dalam ketaatan kepada Allah, dipakai melangkah menuju ketaatan, dipakai ngaji seperti ini kan pakai ketaatan kepada Allah. Tangan juga dipakai, digunakan ketaatan kepada Allah. Mulut demikian juga, mata, telinga sama, hanya digunakan ketaatan kepada Allah. Litu adi syukriha, supaya memenuhi syukur nikmat anggota tubuh tersebut.
untuk melaksanakan atau mensyukuri nikmat anggota tubuh yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Wa'lam annaka in qasorta, ketahuilah jika kamu ceroboh di dalam taat, menjalankan ketaatan, fa'alaika wibalu, maka jangan salahkan siapa-siapa, nanti resikonya. Wa in syamirta, jika kamu giat, tadi ceroboh, gegabah, lamban, nganggap enteng urusan taat, maka kamu sendiri nanti yang menerima efeknya, ibaratnya hasilnya. Dan jika kamu giat, izdahada wa asra'ta fiha, kamu sungguh-sungguh, kamu sigap di dalam ketaatan, fa ilaika ta'udu samratu, maka buahnya akan kembali kepada kamu. Buah dari kebaikan itu, buah dari ketaatan itu, kamu akan dapati hasilnya. Faidatu tasmirik, faidah giatnya kamu. Wallahu ghaniyun anka wa an amalik, Allah tidak butuh kamu dan Allah tidak butuh amal kamu. Jadi yang kamu lakukan adalah untuk kamu, bukan untuk Allah. Fala yanfa'ullah bidzalik, sama sekali Allah tidak menerima manfaat dari ketaatan kamu. Wa inama kullu nafsin bima kasabta, sesungguhnya setiap jiwa itu sesuai dengan yang bima kasabat, sesuai dengan usahanya. Ai tasarrafa wa tahamalan, jika usahanya baik maka hasilnya untuk dia, dia berhak mendapat kebaikan dari usahanya. Wa qad qala radhiyallahu ta'ala wa qala Ali radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala berkata, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu ila jannah fahuwa mutamannin, barang siapa orang yang beranggapan bahwa dia tanpa kesungguh-sungguhan bisa sampai ke surga, maka dia adalah orang yang berharap. Wa man dhanna annahu bibadil juhdi yasilu fahuwa mutta'an, sebaliknya orang yang mengira, yang menyangka bahwa dengan mengerahkan kesungguhan maka ia mutta'anin, banyak. Wa iyyak an tatrukal amal, hati-hati kamu jangan sampai meninggalkan amal. Kayaknya kita cukupkan dulu, masih panjang. Tanggung, bisa dilanjut masih panjang ke depannya. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan nasihat-nasihat Imam Ghazali ini jadi nasihat untuk kita, bermanfaat untuk kita bisa memetik manfaatnya, berguna untuk kehidupan kita, ketaatan kita, jadi bekal ibadah kita. Semoga Allah memberikan taufik pengamalan kepada kita dan Allah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di lanjutan kajian pembahasan kitab Hidayah yang mana hari ini masih berkaitan terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, di antaranya nikmat kaki. Bagaimana kaki kita ini harus kita pelihara, jangan sampai untuk kita pakai berjalan kepada hal-hal yang diharamkan. Ya, jadi panjang lebar dijelaskan oleh guru kita terkait bagaimana langkah kaki kita ini haruslah dipakai untuk hal yang baik. Jadi ada kutipan yang sangat bagus, bila kita belum mampu melakukan kebaikan, maka jangan kita berada sebagai penghambat kebaikan. Ya. Jangan sampai kita yang masih lemah, goflah, lalai, malas, ya, bermajlis misalkan contohnya, jangan sampai kita jadi penghambat. Ada orang mau datang ke majlis disuruh ditahan, dan nongkrong dulu di sini, jangan. Ya, Masya Allah. Ya. Langkah kaki kita dari rumah ke majlis ini tempat yang mulia, yang Allah nisbatkan keberkahan, dan ini tentunya pasti menjadikan ganjaran pahala yang demikian berlipat ganda bagi kita. Jadi datangnya kita ke majlis ilmu, duduknya kita walau sebentar, dulu suka di majlisil ilmi la tamu sukalaman wala taktubu harpan khairul laka min inil alfi raqabah. Duduknya kita di majlis ilmu, hadirnya kita di majlis ilmu sebentar saja tanpa pegang pulpen, tanpa menulis sesuatu, itu lebih baik dibanding kita memerdekakan 1000 budak. Duduknya doang, itu baru duduknya aja. Ya, tadi Pak Sarja datang walaupun terlambat, duduknya doang tuh udah sama tuh kemuliaannya, ya, keutamaannya. Makanya jangan sampai kita malas hadir di majlis ilmu. Jangan sampai sudah di dekat masjid malah nggak masuk ke dalam masjid. Jangan, ya. Karena tadi begitu besarnya keutamaan kita, apalagi ya nanti segala nikmat yang kita dikasih sama Allah, nanti kita pertanggungjawabkan bagaimana nikmat kaki kita, langkahnya untuk kemana. Ya. Semoga dengan bertambahnya pemahaman kita tentang terkait nikmat-nikmat yang Allah nisbatkan kepada kita, kita bisa mampu memelihara nikmat tersebut untuk berbagai aktivitas yang Allah ridho. Ya, semoga dengan bertambah keilmuan kita semakin bertambah pemahaman kita untuk semakin hati-hati dalam menjaga langkah-langkah kaki kita. Semoga hanya untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, untuk yang segala aktivitas yang penuh dengan manfaat dan jauh dari hal-hal yang Allah tidak ridho. Ya, mari sama-sama kita doakan guru kita Al-Mukarram Hai Syukran Muzaki. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmunya dunia akhirat. Allah berusaha usahanya beliau. Allah menjadikan kesehatan yang afiah dan senantiasa diberi kesabaran dalam hidup kita. Jaga kita Al-Mukarram Hadi Allah bin Ali terus mengamalkan beliau. Semoga Allah memudahkan urusannya. Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan yang afiah, dipanjangkan umur dalam ketaatan, dan juga diberi kesabaran dalam kita semua santi-santinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kami tutup dengan membaca doa untuk majelis, kami informasikan untuk giat zikir majelis zikir Alisok Sabtu subuh besok pagi, insya Allah bertempat di Masjid Soleh Albis, ya, klaster Bukit Rapenia ini di rumahnya Pak Taufik. Ya, kita besok berkunjung ke klasternya Pak Taufik. Ya, sama-sama kita hadir bersama guru kita untuk memberi nutrisi kepada rohani kita. Ya, insya Allah. Mari kita sebenarnya membaca doa majelis. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tagsilu kulla haubah
wastur lanal awrati wa amini rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli zi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli bil mustafa rasuli nahda bi bil mustafa rasul nahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadata sihbihi walhamdulillahi bil badri wat tanahi abdu makfana wa dunya min qabli la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-mazkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi shan la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hanan ya mannan ya rahimu ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighran muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana ighfir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma waj'alna awladana awladan salihin hafidhinil Qur'an wa sunnati hafidhin mubarak hayatid wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi alamin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi